Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahu al-azim. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Desa Sibowi atau yang mewakili dalam hal ini Kepala Dusun 4 Desa Watampina. Yang kami hormati Pak Imam Masjid Al-Hasanah, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh ibu-ibu, tokoh pemuda, dan hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah. Kami sangat berterima kasih, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dusun, begitu bergembira dan senang kedatangan tim kami yang mungkin kita luruskan sedikit. Kami dari Forum Komunikasi Mubalik Ulama, Aktivis dan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Forum Komunikasi Mubalik Ulama, Dai dan Aktivis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan rahmat sehingga pengurus kami sebenarnya ada kurang lebih 50 orang. Namun pada kesempatan Syawal ini, karena kita melakukan silaturahim yang mungkin dalam hal ini disambungkan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Sahrun Raki, untuk sama-sama bersilaturahim ke Watampina. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan daerah kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa Ramadan yang telah kita lakukan bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Forum Komunikasi Mubalik Ulama, Dai dan Aktivis Sulawesi Tengah, alhamdulillah setiap bulan kita menggelar acara ijtima, mukako atau liko, dan alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa bersilaturahim di tempat ini. Insya Allah dalam kegiatan ini nanti, karena memang kegiatan kita ini adalah silaturahim, yakni pasca Ramadan atau Idul Fitri, maka mewakili seluruh pengurus Forum Komunikasi Mubalik Ulama, Dai dan Aktivis, kami menyampaikan masih dalam suasana Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal Ramadan kita, dan insyaallah kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, selaku pembina, insyaallah kami akan mempersilahkan nanti seluruh para asatidz dan aktivis yang akan menyampaikan kalimat-kalimat hikmah. Insya Allah tidak lama, mungkin 1 orang 7 menit ya, jadi nanti ada bergiliran sekitar 5-6 orang. Beliau juga selain sebagai mubalik, mereka juga adalah pimpinan rumah Quran yang
alhamdulillah di Sibowi juga sudah di dusun Walhamina sudah dibuat juga, yakni rumah Quran Muas Al-Mukri. Jadi alhamdulillah para ustaz-ustaz kita yang hadir ini selain juga mengajar, Pak Ustaz ada yang di pesantren, beliau juga pimpinan rumah Quran di PAM dan di daerah-daerah yang lain. Ada juga yang dari Parimoko, insya Allah. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan kalimat hikmah, yakni kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Mirwan Sarjana Syariah. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Istiqomah Nata Baru dan alumni Sarjana UIN Dato Karama Palu, dan juga beliau adalah pimpinan Rumah Quran Muas Al-Mukri di Kabupaten Sigi, Kelurahan Lulu. Kepada Al-Ustaz Fadil dan Masykur, mungkin harus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi'amalihi as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh saudara-saudara kita di sini karena telah mempersilahkan kami, mengizinkan kami untuk berbagi kebaikan, berbagi keberkahan. Keberkahan itu apa arti dari keberkahan? Ada yang tahu? Dan kita selalu bilang ini, semoga berkah, semoga berkah. Apa itu? Semoga berkah itu apa? Ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tentu kebaikan yang kita harapkan bukan sembarang kebaikan, tapi baik menurut Allah. Kalau sudah baik menurut Allah, insya Allah baik untuk kita, dan kita akan selamat insya Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktu 7 menit bisa ya. Insya Allah kalau ada forum diskusi nanti kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pada liqo Syawal, ya. Liqo itu artinya pertemuan ya, liqo. Sama dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang mencintai, ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga mencintai, ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, pertemuan dengan Allah ini adalah memang satu-satunya kenikmatan paling tertinggi nanti ketika di akhirat, di surga. Kenikmatan yang paling dahsyat, kenikmatan yang paling utama, liqa Allah, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu kata Allah, ada wajah yang berseri-seri. Siapa mereka? Ila rabbiha nadhir. Dalam surah Al-Qiyamah, pada Rabbnya, pada Tuhannya mereka melihat, wajahnya berseri-seri. Pada wajahnya berseri-seri. Tapi ternyata pertemuan dengan Allah ini bersyarat. Apa syaratnya? Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa, kata Allah, yang menginginkan nanti dia bertemu dengan Allah, liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan,
Yang pertama dia harus kerjakan apa? Dia harus beramal soleh, mengerjakan amal soleh. Dan mengerjakan amal soleh ini juga kalau kita kaitkan tidak boleh separuh-separuh. Karena perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah sesuai tema kita, menyempurnakan ketakwaan dengan menerapkan Islam secara takwa. Nah, Islam secara takwa itu apa? Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, wahai hamba-hambaku yang mengatakan aku adalah Rabbmu Allah, yang mengaku dalam dadanya mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udkhulu fis-silmi kafah. Kata Allah, masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Masyarul muslimin wa zumratus salihin rahimahullah. Itu syarat yang pertama. Jadi amal soleh itu tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh memilih-memilih. Mana yang disuka dari Al-Quran, dari perintah Allah itu yang dijalani. Mana yang dianggap sepertinya akan merusakkan. Sudah dulu lah, sampingkan dulu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Karena barang siapa yang melakukan seperti itu, ada ancaman dari Allah SWT. Kita kan sering mendengar ini, mungkin dari mubalik-mubalik lain atau dari ustaz-ustaz, ya, keutamaan kalau kita menjalankan syariat Islam luar biasa. Keutamaan kita menghafal Al-Quran luar biasa. Tapi kita jarang sekali mendengarkan ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang ketika meninggalkan syariat Islam, aturan Allah, perintah Allah itu seperti apa konsekuensinya. Maka ini juga harus kita tahu. Supaya apa? Kita berhati-hati. Karena ketakwaan itu bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi juga menjauhi segala larangan Allah SWT. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Ternyata ketika kita menjalankan syariat Islam itu secara sepotong-sepotong atau memilih-milih saja mana yang mau dijalankan, mana yang tidak ingin ditinggalkan, ternyata dapat ancaman. Apa kata Allah? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kamu mengingkari sebagian, mengimani sebagian dari kitab Al-Quran, kemudian kufur sebagian? Maksudnya apa? Kita diserukan, misal saya contohkan ketika kemarin kita ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata Allah, diperintahkan kita wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Supaya apa? Supaya apa? Berpuasa di akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa, supaya kamu menjadi orang-orang atau insan yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Nah, kita dalam ayat ini kita semangat ini. Bapak Ibu sekalian, semangat juga. Wah, kita harus berpuasa ini. Tapi ternyata masih satu surah dengan ayat tersebut di surah Al-Baqarah di sebelumnya itu Allah juga perintahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berhukum qisas fil qatl terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhan. Nah, kalau kita kemudian semangat dalam berpuasa karena itu adalah perintah Allah yang telah termaktub, telah dikutibakan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya juga kita bersemangat dalam melaksanakan hukum qisas ini. Namun kenyataannya ternyata hukum Islam itu, syariat Islam, ya, dalam hal ini hukum qisas bagi orang yang membunuh itu tidak terlaksana. Padahal sama Allah juga memerintahkan kita untuk berhukum qisas itu agar supaya kita bertakwa juga. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, sama ujungnya itu supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang harus jadi semangat bagi kita, spirit bagi kita. Spirit bagi kita. Maka
Siapa yang mengimani Al-Quran sebagian, kemudian kufur sebagian, fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum, kata Allah, tidaklah orang yang kemudian melakukan itu, dia iman sebagian, kufur sebagian, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan hidup di dunia. Hinaan. Tidak sampai di situ, tidak sampai di dunia saja kehinaannya. Wa yaumal qiyamati yuwadduna ila asyaddil adab. Nanti di hari kiamat, kata Allah, di mana tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali dari naungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bagi orang-orang yang mengimani Al-Qur'an sebagian, kufur sebagian, hari kiamat dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab itu. Itu yang pertama, kalau kita menginginkan pertemuan dengan Allah, amal saleh. Yang kedua apa? Kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan sekali-kali dia syirik, menduakan Allah. Tidak boleh syirik. Syirik itu apa? Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ternyata menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah ini bukan hanya kita datang misalkan ke dukun, ya, minta tolong, kemudian minta tolong ke dukun dan lain sebagainya. Syirik itu luas. Ternyata ada yang namanya syirik akbar, syirik yang sangat besar, paling besar. Ada yang kabir, ada akbar. Ismu tafdil. Ismu tafdil itu adalah yang paling besar, akbar. Nah, apa syirik akbar ini? Ternyata menduakan Allah dalam hal pembuatan hukum. Maksudnya apa? Yang Allah haramkan dihalal-halalkan, yang Allah halalkan diharamkan. Nah ini pertanyaannya, apakah kita sekarang masyarakat ini yang hidup di Indonesia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin kita di desa ini tidak ada, tapi ternyata Islam itu tidak cuma berbicara tentang satu desa, tidak cuma berbicara tentang satu kota, tapi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dia berbicara tentang rahmat bagi seluruh alam. Maka kita pertanyakan, apakah Islam ini sudah diterapkan secara totalitas? Apakah memang sekarang hukum Allah sudah diterapkan secara kafah? Apakah memang sudah tidak ada lagi yang hukum Allah yang Allah katakan itu haram kemudian dihalalkan? Ternyata masih sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Contoh, kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, Allah haramkan riba. Tapi ternyata sekarang sistem ekonomi yang ada di negeri kita ini, kita dipaksa untuk melakukan riba. Padahal jelas Allah bilang riba itu haram, tapi dihalalkan. Contoh lain, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, kata Allah, dan pezina perempuan, cambuk mereka itu dengan 100 kali cambuk. Tapi apakah sekarang dilaksanakan itu? Justru tidak. Semakin jauh kita daripada hukum Allah, sehingga semakin marak yang namanya perzinahan. Bahkan dilindungi. Kalau mau pergi zina, silakan pergi. Kalau mau berhubungan tanpa akad nikah, silakan ke sana, silakan ke sana. Nanti dilindungi, tidak ada yang bisa marah. Apa yang Allah haramkan halal. Ada lagi satu contoh. Allah mengharamkan khamar, segala macam yang memabukkan, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita lihat mudahnya minuman keras kita dapatkan. Dengan alasan tidak apa-apa dijual minuman keras itu kan pajaknya tinggi. Ya. Padahal ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kesyirikan, dan ini adalah kesyirikan. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian kita bisa berupaya dengan sekuat tenaga kepada Allah, wattaqullaha mastata'tum, berupaya sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Kita sempurnakan ketakwaan kita yang sesuai dengan tema dengan Islam kafah. Mudah-mudahan masyarakat desa ini berupaya keras untuk melaksanakan Islam kafah. Islam kafah yang tadi sudah kita bahas, Islam kafah itu Islam secara totalitas, secara menyeluruh, ya, berupaya sekuat tenaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi nanti, karena masih banyak sebenarnya yang kita bisa bahas. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah singkat dari Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Mirwan, sarjana syariah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan insyaallah kita amalkan. Intinya apa? Bahwa takwa itu kepada Allah menjalankan Islam keseluruhan. Karena nanti yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat atau di hari akhirat yaitu semuanya, bukan hanya perkara-perkara syariat yang kita suka-suka, tetapi Allah akan mengadili kita semua dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar. Terima kasih kepada Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan lagi kalimat hikmah yang kedua. Mudah-mudahan belum bosan, belum masih semangat semua. Insyaallah kita dengarkan dari Al-Ustaz Al-Mukarram Ismail Zuhdi, sarjana agama. Beliau adalah guru bahasa Arab di salah satu pesantren di Palu, alumni UIN Makassar. Kepada Al-Ustaz Fathul Basmolo 7 menit supaya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وإن ينفع به ووالد صالحا يدعو له. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم على ذلك ونحن من الشاهدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu serta adik sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai. Semua Hasan. Jadi memang sudah namanya sudah tahu. Hasan. Insyaallah pertemuan kita ini bukan cuma itu, semoga ada pertemuan yang kekal. Kita pertemuannya di akhirat kelak. Karena kita memahami bahwa ini sekalian bahwa hidup ini masih ada cerita selanjutnya yang menjadi fokus kita di dalam mengetahui itu. Oleh karena itu Allah memberikan kita Al-Quran, ya, memberikan kita petunjuk supaya kita tahu yang sampai jalan ini, karena jalan yang kita lalui dalam kehidupan ini berdua, ya, at-taqwa dan fujur, ya. Jadi sifat takwa dan sifat yang dilakukan oleh para pengguna neraka
Ini secara berikutnya. Jadi penghuni neraka juga itu ada berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang insya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya bacakan tadi itu wasari yang berpiraku. Bersegeralah kamu dari ampunan Tuhan. Jadi bersegera itu maksudnya ya kita melaksanakan aturan Allah. Jadi apa kita lakukan kemarin itu bulan Ramadan kita dalam rangka sebenarnya kita dibimbing agar supaya setelah bulan Ramadan itu semuanya kita makin meningkat. Rata-rata orang yang memang mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan saya kira pasti tingkat ibadahnya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah begitu memang khas Ramadan itu ya, jadi mendapatkan predikat takwa. Nah, takwa ini kalau kita mendapatkan predikat takwa, nah, insya Allah kita akan diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surganya. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu berusaha mau surga kita. Pasti bilang mau. Ya, saya itu Bapak saya yang punya istri satu bisa bersama pergi. Jadi tidak ada yang menolak itu kalau dikatakan poligami. Kalau di sana pasti juga kalau istri menolak, tidak ditahan kepalanya. Jadi pasti akan sampai istri kita. Nah, mau tidak. Jadi kalau mengatakan tinggal jannatul lati yurusul min ibadina man amanu. Jadi itulah surga yang akan diwariskan kepada amal baru bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi sifat takwa itu yang sebenarnya kita pertahankan dalam aktivitas kehidupan kita ini. Ya, untuk mendapatkan surga sesungguhnya, kan begitu. Nah, kalau mau mendapatkan surga sesungguhnya, ya harus mensurgakan dunia ini. Nah, bagaimana cara mensurgakan? Ya, bersegeralah yang tentu artinya ya melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Karena Al-Karamullah Wajah mengatakan takwa wa khasyatullah. Jadi takwa kepada Allah. Ya, jadi kalau orang yang melanggar perintah Allah tidak tahu sih. Ya, langsung neraka. Nah, jadi kita tahu artinya kita melaksanakan perintah Allah itu semata-mata karena Allah. Kita tahu kepada Allah. Jadi orang yang melanggar perintah Allah itu sesungguhnya itu adalah orang yang tidak tahu kepada Allah. Nah, itulah gambaran Ramadan kemarin. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa untuk mendapatkan surga ya harus mendapatkan syariat. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu perlu ada lagi semacam bimbingan selanjutnya supaya kita paham, jangan sampai salah paham. Jadi itu sudah kita macam-macam. Ya, memang itulah masuk surga tidak masuk itu memang susah. Kemudian yang kedua, ya taatillah. Jadi kalau mau takwa ya harus taat kepada Allah. Ya. Jadi ketaatan kita itu perlu kita tingkatkan sesungguhnya adalah kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, istidadul liyaumir rahim. Jadi kita mempersiapkan ya untuk banyak amal dalam kehidupan selanjutnya pada hari berikutnya. Ya, jadi seperti yang kita lakukan ini adalah sebuah persiapan sesungguhnya bukan sekali. Ya. Jadi kita paham seperti apa kita mau mendapatkan surga. Ya. Jadi saya kira kita sudah semua paham. Cuma dua saja pelaksanaan kita dan saja. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi yang saya bacakan tadi, jadi kalau manusia itu sudah mati,
yang praktis. Ya. Jadi itu yang bermanfaat. Nah, inilah amal yang paling jitu, yang paling efisien dan paling terbaik. Bahkan negara kedua amal ini. Ya. Dan tidak perlu banyak waktu, harus kaya dulu. Kalau orang mau banyak menyumbang kan harus kaya dulu. Ya kan? Nah, harus cari waktu banyak. Nah, tapi kalau ini ya, kita ini kan belajar, kita belajar, ini kan ada proses pembelajaran. Jadi orang yang belajar itu dan mau mengajar itu di sisi Allah sama. Kita berarti kita di sini paling mulia bisa. Cuma karena apapun lagi diundang ya kita sampaikan apa kita tahu. Itu apa kita lebih banyak tahu. Kita buatkan forum supaya lebih banyak. Nah, kemudian yang jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini yang penting perhatikan kita perhatikan ya, ini dia tidak bisa sudah betul kita belajar. Nah, kemudian kita upayakan jadi imam ya, supaya dapat generasi ya kan akan dapat mesti mengajarkan terus. Nah, kita akan dapat terus. Ya. Nah, jadi kalau ada pilihan mau melakukan atau ini ya sama-sama itu bagus. Ya tergantung anak-anak kita ya apa mau. Ya. Nah, jadi saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nasihat-nasihat kami ya mudah-mudahan punya manfaat ya, mudah-mudahan kita sama-sama perhatikan karena ini kalau kita tahu ya kita mencoba dipraktekkan karena Islam itu bukan secara lokal karena dipraktekkan supaya masalah akan mendapatkan sebuah pahala yang memang kita akan dapat nanti di dunia akhirat. Sekian begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, alhamdulillah, itulah tausiah singkat dari Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ismail Zuhdi Esragib. Poin penting yang beliau sampaikan adalah selain kita menjalankan amal ibadah selama hidup, maka kita juga mencari amal yang meskipun kita sudah meninggal, maka amal itu terus mengalir kepada kita, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Nah, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu adalah termasuk dalam kegiatan kita ini, bahwa apa yang Bapak Ibu saudara-saudari dapatkan dari kegiatan ini, insya Allah kalau kita sampaikan di luar atau yang tidak hadir dan mereka sadar dan mereka amalkan dan kita sudah meninggal, maka insya Allah mereka mengamalkan itu, amalan dan pahalanya terus mengalir kepada kita semua insya Allah. Baik, itulah tausiah yang kedua. Ini masih ada dua narasumber lagi. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat dan bisa fokus. Insya Allah kita panggilkan tausiah selanjutnya, yaitu dari Al-Ustaz Al-Mukarram Muhammad Sarif Lajuna. Beliau adalah pimpinan Rumah Quran di Palu Utara. Kepada Al-Ustaz, falyatafadhal masykurah. 7 menit. Harus ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa hadir bersama, berkumpul bersama lain tempat yang mubarak ini di Masjid Al-Hasanah. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.
lagi menjadi seorang yang bertakwa. Di bulan Syawal ini kita punya masa dan kemudian malah kita setelah Ramadan itu meninggalkan kita, kemudian kita kembali ke perilaku Ramadan sebelumnya, harus ada peningkatan ketakwaan. Lalu pertanyaan kemudian bagaimana ya kita menilai diri kita itu kemudian sudah dikatakan bertakwa? Tentunya adalah dengan bagaimana kita kemudian kembali ke makna kata takwa tadi itu meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah SWT tanpa memilah-milah. Tadi sudah dikatakan harus dari A sampai Z. Kita sama-sama tahu Nabi kita sudah mencontohkan bagaimana kemudian mengamalkan Al-Quran sendiri dari ketika beliau mau tidur sampai kemudian tidur lagi. Jadi kita tidak perlu lagi kreatif lagi dalam hal membuat hukum. Sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada dicontohkan oleh Nabi. Kita tinggal sambil melakukan saja. Tidak perlu kreatif lagi. Mencari, saya jago di sini dulu lagi dari makna dari Al-Quran sendiri. Ini yang kemudian sama-sama kita perlu muhasabah di sini. Bukan berarti meninggalkan Ramadan itu kemudian kita berlomba-lomba atau juga baru. Tapi bagaimana ketakuan yang baru? Dari kita sebelumnya Ramadan itu seperti apa? Nah, hari ini seperti apa? Kan kita tahu di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang manusia sebenarnya adalah yang bertakwa di sisi Allah. Inilah bekal kita sesungguhnya. Ini harus sama-sama kita tahu. Ini yang kita akan bawa mati, yaitu ketakwaan. Ini harus kemudian mengucap di sanubari kita pada pemikiran kita. Ketakwaan inilah bekal kita, bukan yang lain, baru dan sebagainya. Jadi ini untuk muhasabah dari kita, sehingga di dalam kehidupan setelah Ramadan itu Syawal dan seterusnya itu kita benar-benar kembali pada aturan-aturan Allah yang totalitas tanpa memilah-milih. Hari ini kita tahu, saya sudah sampaikan banyak kemudian aturan-aturan yang Allah kemudian dimodifikasi, ada yang bukan dilegalkan seperti itu. Nah, jadi ini sangat bermasalah buat kita, sehingga kita semua agar kemudian bisa terhindar dari itu, tentunya mari kita sama-sama mendakwahkan ini, menjelaskan kepada umat betapa bahayanya ketika kita membuat aturan sendiri. Di mana aturan dibuat? Si pembuat aturan itu di mana kita hari ini bisa kita tahu ada wakil-wakil kita di sana kemudian membuat aturan. Nah, tentunya sebagai umat Islam yang menjadi sandarannya itu adalah hanya Al-Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu sudah kita terima. Itu. Tetapi kemudian itu tidak sesuai atau bertentangan sama Al-Quran dan Sunnah tadi. Ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentunya itu kita tidak boleh kemudian mengerjakannya. Ini kemudian makna penting dari takwa itu sendiri. Olehnya pada kesempatan kali ini saya sama-sama dengan semua agar terus kemudian selalu meningkatkan takwa kita agar kemudian menjadi bekal kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kasihan kepada Al-Ustaz Muhammad Syarif yang telah memberikan tausiah kepada kita semua terkait dengan pentingnya muhasabah pada bulan Syawal setelah menghadapi Ramadan. Jadi kalau kita rajin beribadah pada bulan Ramadan, seharusnya di bulan Syawal terus kita lanjutkan istiqomah dan terus meningkat. Ya, karena kematian itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi bisa terjadi di kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu ketakwaan harus selalu kita jaga. Mungkin itu poin penting yang beliau sampaikan tadi.
Baiklah, kita ke narasumber atau kalimat hikmah yang terakhir. Beliau datang dari Parigi Motong, pimpinan Rumah Quran Muasal Mukri di Parigi Motong, Al-Ustaz Al-Mukarram Muhammad Iqbal. Kepada Al-Ustaz, wal yatafadhal masyhur. Sama 7 menit Ustaz. Biar dari Parigi tetap 7 menit. Cek. Ya, maaf. 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, para service, para tokoh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan kami dari Allah, alhamdulillah kita masih diberikan keturunan dan kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama mengikuti acara ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diterima di sisi Allah dan dilipat gandakan pahalanya insyaallah. Salawat dan salam Allah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah mengikuti risalah beliau. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang sudah banyak dibahas oleh para ustaz sebelumnya, meningkatkan ketakwaan, menyempurnakan ketakwaan dengan Islam. Selama ini mungkin di bayangan kita seakan-akan bahwa Islam itu biasanya hanya dipandang hanya mengajarkan persoalan ritual saja, sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Quran itu seperti yang diterangkan tadi, banyak sekali memuat hal-hal persoalan hidup. Kalau kita mau bicara sholat, sebenarnya cuma 5 menit. Kita baru ini lelah 10 menit. Setelah itu kemana kita? Keluar sini. Apa yang kita lakukan di sana? Aktivitas jual-beli sapi, bertumbuh, interaksi dengan perempuan, dan lain sebagainya, mobil-mobil, memilih pemimpin dan sebagainya. Banyak aktivitas kita 1 kali 24 jam. Aktivitas itu berapa? Kalau sholat ibadah sebenarnya 10 atau 10 menit. Kalau seharian kita sebenarnya kalau kita tambah-tambahkan itu masih 1 jam saja. Berarti 23 jam aktivitas kita di luar. Pertanyaannya, adakah aturan Islam mengatur kehidupan? Ya tentu pasti ada. Kalau kita coba buka di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan telah kami turunkan Al-Quran itu kepada kamu Muhammad, tiada lain adalah untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu, kata-kata syai' menurut para ulama itu adalah kata-kata yang menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada kata-kata lain yang cocok digambarkan lagi. Oh, semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Hanya saja ada yang terperinci, ada yang tidak. Nah, Al-Quran sendiri adalah hudan. Apa hudan? Adalah petunjuk. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Kita ada jalan, dibuat jalan. Ada tempat-tempatnya, tapi tidak diberikan petunjuk. Kira-kira bagaimana kita mau menuju ke satu tempat kalau tidak ada petunjuk? Sama saja tadi kemarin kita sempat lari ke sana kemarin karena sebenarnya ada petunjuk, tapi lari-lari. Coba bayangkan.
Siapa yang menentukan batasan aurat? Apakah kita manusia atau sang pencipta? Kalau tidak ditentukan oleh sang pencipta, saya yakin setiap orang bisa menentukan macam-macam. Makanya di barat sana orang memahami biar hanya pakai pakaian dalam saja, itu mereka aman. Itu pandangan mereka. Jadi kalau tidak diatur, sama-sama manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Macam-macam yang terjadi. Apalagi mohon maaf kalau pandangan kita lakukan ini. Makanya perlu diatur. Makanya dalam Islam ada aturan berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, saya yakin di tempat kita ini, karena di tempat saya itu banyak sekali sebenarnya kejadian ini. Saya coba nggak masuk secara eksplisit sedikit, misalkan kasus pencurian. Kasus pencurian banyak sekali, mana-mana. Saya pernah jalan-jalan ke mall, di sana sedikit resah itu terhadap pelaku pencurian Richard sampai stres orang banyak ini Pak, bayangkan. Richard itu malam-malam itu bu. Kalau tidak percaya jalan-jalan kita ya, saya salah. Karena ada teman-teman saya itu baru itu. Kali kasus pencurian yang lain banyak. Nah, apa namanya? Apa persoalan ini? Persoalannya adalah pencurian itu disebabkan oleh banyak hal. Nah, pertanyaannya, kenapa kasus itu tidak bisa selesai? Dan pertanyaannya lagi, apakah di dalam Islam diatur masalah itu? Ayatnya jelas di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan kedua. Tapi ada cuma yang sampai dipraktekkan secara individu kalau apa ya? Nah, tidak itu memang penjelasan di dalam agama. Disitulah sebetulnya Islam ini sebenarnya sudah menjelaskan, tapi ada secara rinci, ada yang secara umum dari guru penjelasan lagi. Artinya bahwa kita mempunyai pedoman hidup sesungguhnya di segala aspek kehidupan. Seharusnya kita beruntung menjadi seorang muslim bahwa kita memiliki tuntunan kehidupan yang begitu lengkap, begitu detail, sehingga yang kita lakukan adalah tiada lain hanya mengikuti saja, pasti kita akan selamat. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran yang dibikin oleh Al-Karam Tersahrul bisa membimbing generasi-generasi kita agar kemudian bisa taat kepada Al-Quran. Saya sedikit kasih bocoran sedikit tentang kasus ini supaya lagi ada sebuah gambaran negatif. Begini Pak, orang kalau berbicara tentang pengembangan sanksi, orang takut duluan karena dibayarannya negatif. Ayo kalau kamu ini bubar ini, kalau baik dikira seperti di dalam Islam pelaksanaan sanksi berdasarkan aturan Islam itu paling terakhir, bagian terakhir yang harus dilakukan oleh dalam Islam itu oleh penguasa, oleh negara melakukan pencegahan dulu. Apa yang menyebabkan orang mencuri? Oh, saya karena lapar, oh itu kebutuhannya. Oh, karena pendidikan malam, oh itu pendidikannya kasih pendidikan. Oh, karena dia kasih mahal kasih gratis dia kesehatan. Oh, karena dia kasih mahal kasih gratis dia sih. Nah, jadi dilakukan pencegahan dulu. Karena kenapa? Pencurian itu terjadi tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada alasan. Wow, mau alasan apa? Makanan itu mau memberikan pendidikannya gratis, biaya kesehatan murah, apa lagi kira-kira? Kalau sampai semua pencegahan kebutuhan publik itu diberikan, baru kemudian mereka melakukan pencurian
pencurian itu memang sudah dibilang boleh. Mau tidak mau itu tinggal hukuman yang terakhir yang harus dilakukan. Saya tanya Pak, kalau seperti itu, aturan seperti itu diterapkan kira-kira masih ada pencurian tidak? Masih ada ya? Sudah Pak. Itu pernah berjalan di dalam sejarah peradaban Islam. Kasus pencurian itu, kalau saya tidak salah saya pernah baca itu hanya terjadi 200 kali selama 1300 tahun. Kalau ini saya pernah lihat data, saya pernah buka di Parimbo, kasus kejahatan itu hampir sedikit itu di tahun 2019. Kasus pencuriannya kurang lebih sekitar 300-an. Kita sekarang dapat pencuri. Itu yang terlapor. Ini tidak terlapor. Itu saya sudah pernah pencurian saya tidak. Jadi itu satu contoh saja Pak. Jadi jangan takut kita menyampaikan dakwah Islam. Itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah dan untuk ketakwaan kita selaku umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf kalau terlalu lama, kalau ada kata-kata yang perlu memaafkan selaku manusia biasa saya. Demikian.